Ya, selamat datang di channel Mau Jalan Sob. Kali ini kami akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di wilayah Kecamatan Bodeh, yaitu dari Desa Karangbray menuju ke jalur Desa Kesesirejo Sob. Jadi kondisinya seperti yang kalian lihat ya. Oke, kita awali dari Desa Karangbray. Jadi selamat datang ya. Desa Karangbray ini di sebelah selatannya Desa Jeraganan ya. Jadi masuk jalur dari Ujung Gede itu bisa tembus ke sini sob. Dan alhamdulillah dari Ujung Gede hingga ke Blimbing, Karangtalok dan Kemuning itu jalurnya sudah cukup bagus. Kemudian dari Kemuning itu memang ada jalan yang rusak parah, hingga ke Jeraganan itu ya jalannya sudah mulai lumayan tapi radang gragal dan reol ya gitu ya. Nah ini kita sudah memasuki Desa Karangbray. Untuk jalur depannya itu alhamdulillah tahun 2024 ini sudah diperbaiki dengan kondisi yang cukup bagus ya. Nah untuk yang lainnya nanti ada aspal berikutnya itu tahun 2023 sob, tapi agak tipis, kalau yang ini agak tebal ya. Jadi memang kalau ngomongin Desa Karangbray ini bayangannya adalah jalan yang seperti kubangan ya. Karena memang seperti di video awal kami tadi, itu adalah kondisi 2 tahun lalu yang mana lubangnya gede-gede banget sob. Ini juga kalau hujan nanti di sebelah selatan sana itu jalurnya ya masih sama seperti tadi ya. Gitu sob. Nah untuk jalur dari Desa Karangbray melalui Desa Payung, Desa Cangak, Desa Kebandungan hingga Desa Kesesirejo yang nanti bisa tembus ke Pekalongan, tembus ke Watu Kumpul atau bisa tembus ke Comal, itu jaraknya kurang lebih 7,7 km sob. Sudah kami ukur. Jadi ngukurnya enggak kita pakai meteran sampai ke Kesesirejo yang enggak toh yo, saya wis canggih. Kita bisa ukur melalui satelit Google Drive ya. Salah, bukan Google Drive, namanya apa ya? Google Map ya Allah, atau bisa pakai Google Earth gitu ya. Kira-kira 7,7 km. Kalau kita bayangin misalnya per kilometernya 2 miliar, ini kalau mau ngomongin sekalian jalan yang bagus ya, itu butuh kurang lebih 15 miliar sob. Lumayan ya. Ya mungkin 10 miliar pun bisa, asalkan ya bisa gimana caranya lah gitu ya. Sok banget ya. Ya harusnya gitu sob. Pokoknya anggarin 10 miliar, insya Allah tekan ke Kesesirejo bisa api. Percaya sama kami, percaya sama Gusti Allah din. Begitu ya. Jadi untuk Desa Karangbray sendiri penduduknya kurang lebih 5.000 jiwa lebih ya. 5.000 jiwa lebih, kurang lebih 5.000 jiwa lebih. Jadi dibilang sedikit juga tidak, dibilang terlalu banyak juga tidak, cukup. Dan perumahannya ya kalau kita lihat dari peta itu rumah-rumah warganya itu ngumpul di satu area. Jadi untuk Desa Karangbray sendiri memang wilayahnya luas tapi lebih banyak area persawahan dan ladangnya ya. Untuk pemukimannya itu paling mungkin berapa kilometer persegi gitu ya. Gitu sob kalau kita lihat ya. Jadi seperti yang kami bilang di awal, jadi kesan pertama kalau melintas di Desa Karangbray ini agak melekat di benak kita itu jalan rusak ya, seperti yang kalian lihat ini. Nah disclaimer ya sob, jalan rusak yang kami maksud itu merupakan jalan penghubung antar desanya atau masuk di jalur kabupaten. Sedangkan untuk jalan-jalan yang di dalam desanya, jalan ganggangnya itu kami pernah lewat ya, agak muter-muter sedikit, itu sudah cukup bagus lah, sangat memadai. Begitu sob. Nah untuk jalannya sendiri sudah relatif bagus ya tadi ya, yang jalan-jalan desanya ya. Jadi anggarannya juga lumayan besar nih. APBD Desa Karangbray itu lebih dari 2 miliar sob, bayangin. Jadi anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya mereka mengalokasikan, kalau kami lihat di APBD beberapa tahun ya yang dipublikasikan itu lebih dari 1 M. Ya oke lah ya, cukup. Nah kemudian menurut informasi desa ini menjadi salah satu jalur pengurukan tol ya. Jadi kenapa rusaknya parah itu dilalui dump truck beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah mungkin termasuk pengurukan
itu ya rest area ya yang ada di Ampel Gading ya sob, mungkin ya. Jadi memang tingkat kerusakannya itu sangat parah ini. Ini kalau hujan ya wassalam, nih lubangnya gede-gede sekali. Jadi yang sudah diperbaiki itu di jalur depan ya, dari Selamat Datang ke area pemukimannya. Mungkin 1 kilometer ada nggak ya? Jadi memang belum panjang ya. Ini sebenarnya lurus juga bisa sob, lewat jalur tadi. Kita lewat pemukiman aja, nanti muter di Desa Payung dan lain sebagainya ya. Nah untuk apa lagi ya? Tadi penduduk sudah, kemudian sebagian warganya itu bertani, ada yang membuat batu bata. Ternyata di sini juga menurut informasi dari website desanya itu ada konveksi dan juga ada kerajinan rumah tangga membuat bulu mata palsu sama peternakan ayam. Terus bicara lebih jauh lagi, ternyata Desa Karangbrai ini salah satu tokoh yang cukup dikenal adalah Syekh Jambu Karang. Menurut informasi yang kami baca, terdapat petilasan di Dusun Keramat. Ini mohon maaf ya, kami tidak menyebutkan dusunnya apa aja, tapi ya setidaknya sedikit-sedikit lah ada nama dusunnya. Nah kalau mengingat tokoh ini itu sama dengan Desa Kendalrejo sob. Jadi Desa Kendalrejo itu ada namanya, dusunnya bukan Keramat tetapi Dusun Jimat. Mirip-mirip lah ya Keramat dengan Jimat ya, sama-sama ya arahnya agak sakral nih. Jadi di Kendalrejo itu ada yang diyakini makam Syekh Jambu Karang, dan setiap tahun pas ulang tahun Kabupaten Pemalang, makam tersebut menjadi salah satu rangkaian acara ziarah makam leluhur. Jadi Syekh Jambu Karang ini diyakini sebagai salah satu leluhur nggak cuma Desa Karangbrai dan Desa Kendalrejo ya, tetapi leluhur dari Kabupaten Pemalang sob. Ini sob. Nah untuk batas desanya tadi sebelah utara atau jalur sebelum Karangbrai itu namanya Desa Jeraganan. Kemudian yang akan kita lewati sebentar lagi itu Desa Payung dan Desa Cangak serta Desa Kesasirejo itu di sebelah selatan. Dan di sebelah barat itu Kali Comal ya. Ada seberangnya Kali Comal itu Desa Tegalsari Timur. Alhamdulillah nih tahun ini sudah diresmikan jembatan gantung yang menghubungkan dua desa ini, dua Desa Karangbrai dengan, maksudnya Desa Karangbrai dengan Desa Tegalsari Timur. Mohon maaf sob, ini sudah memasuki Desa Payung. Ya kondisi jalannya ya masih sama sob, seperti yang kalian lihat ya. Nah untuk Desa Karangbrai memang SD-nya itu ada, SD negerinya ada 4, kemudian ada MI dan sampai MTS ya. Yang lumayan banyak itu TK dan PAUD itu ada beberapa. Nah untuk cerita-cerita tentang Desa Payung, nah Desa Payung ini unik ya, ada salah satu desa yang ada di seberang Kali Comal. Nanti kita bisa ulik lagi untuk video yang akan datang esok. Ya, semoga kalian tetap setia menonton video-video dari kami, channel Mengkur Jalan. Terima kasih atas waktunya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.